bekerja dengan cara melakukan routing paket atau data informasi. Dengan cara ini, router dapat mengetahui arah rute perjalanan informasi tersebut yang akan dituju. Apakah berada di satu jaringan yang sama atau berbeda? Apabila informasi yang dituju mengarah ke jaringan yang berbeda, maka router secara otomatis akan meneruskan kepada jaringan tersebut. Sebaliknya, apabila paket yang dituju adalah jaringan yang sama, maka router akan menghalangi paket keluar dan meneruskan paket itu dengan routing di jaringan yang sama sampai terkirim ke tujuannya. Router menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket. Jalur terbaik yang dipilih oleh routing protokol ialah berdasarkan nilai atau metrik yang digunakan untuk menentukan jarak untuk mencapai jaringan. Metrik sendiri ialah nilai yang digunakan untuk mengukur jarak ke jaringan tertentu. Jalur terbaik ke jaringan adalah jalan dengan metrik terendah. Pemilihan jalur routing didasarkan pada beberapa parameter, yaitu destination address dan distance pada tiap rute routing. Pertama, router akan memilih rute dengan destination address yang paling spesifik. Kemudian, router akan melihat nilai pada parameter distance di tiap rute routing. Semakin kecil distance, maka rute itu akan digunakan. Jika terdapat beberapa rute routing dengan destination address yang sama spesifik dan distance sama, maka router akan memilih dengan random atau round robin. Terdapat beberapa perbedaan antara static routing dan dynamic routing. Yang pertama, dalam segi kekompleksitas. Static routing akan semakin kompleks dalam konfigurasi seiring dengan besarnya jaringan, sedangkan dynamic routing dalam tingkat kekompleksan untuk konfigurasinya tidak bergantung pada seberapa besar jaringan yang dibuat. Yang kedua, dalam segi penyesuaian topologi. Static routing akan memerlukan campur tangan administrator jaringan saat mengubah suatu topologi, sedangkan dynamic routing akan menyesuaikan secara otomatis. Dalam hal ini, static routing lebih cocok untuk topologi yang simple, dan dynamic routing lebih fleksibel dalam menyesuaikan apakah topologi yang digunakan kompleks atau tidak. Yang ketiga, dalam segi keamanan, static routing cenderung lebih aman daripada dynamic routing. Yang keempat, dalam segi penggunaan resource, static routing tidak memerlukan tambahan perangkat, sedangkan dynamic routing membutuhkan CPU, memori, dan bandwidth. Yang kelima, dalam segi alur, static routing memiliki rute yang akan selalu sama, sedangkan dynamic routing rutenya bergantung bagaimana kondisi dan bentuk topologinya.